Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan channel Wong Deso yang masih tetap eksis di dunia pertanian. Perlu diketahui sobat-sobat tani semuanya, channel Wong Deso kami ini merupakan bagian dari secuil kaula muda kaula muda, di mana kami sangat prihatin sekali dengan kondisi lahan pertanian yang ada di wilayah kami. Kami sengaja dengan teman-teman pemuda yang fokus kepada dunia pertanian atau yang punya basic pertanian untuk bersama-sama mengawali bagaimana kita memberikan contoh bercocok tanam yang baik dan benar. Salah satu contoh seperti ini punya petani di wilayah kami. Perlu diketahui bahwasanya ini ada serangan hama, mulai dari hama tanah sampai dari hama yang mungkin bisa merusak tanaman, sehingga petaninya gagal sebelum panen. Masih muda, masih fase generatif, sudah seperti ini kerusakannya. Dan kita lihat di sana ya, kawan-kawan, itu sudah mulai menyemai kembali. Artinya lahan ini akan ditanam ulang dengan penyemaian yang baru. Kita lihat ya kawan-kawan, sangat prihatin sekali kita melihat kondisi tanah seperti ini. Kalau kita nominalkan ini sudah berapa kerugian para petani. Tentunya kita sebagai pemuda tani tergugah terkait persoalan ini, karena memang kondisi di wilayah kami rata-rata adalah bercocok tanam. Tentunya sumber daya alam yang dimiliki oleh wilayah kami kita harus optimalkan dengan sumber daya manusia yang harus memadai, agar tidak terjadi seperti contoh gambar ini kawan-kawan. Ini salah satu hitoh kami untuk memberikan contoh kepada para petani, dengan catatan kita mengambil sewa lahan di sebelahnya. Ini ya kawan-kawan bisa dilihat, ini yang kita sewa sekeliling sana, agar bisa menjadi contoh buat para petani sekitar. Tentunya kalau kita hanya memberikan teori kepada petani, kemungkinan besar hanya 50% yang bisa dipertimbangkan, dan bisa jadi 50% tidak dihiraukan. Tentunya kita memberikan contoh langsung kepada para petani, sehingga petani bisa melihat atau bisa belajar bersama-sama dengan kami, karena kemungkinan besar setiap hari ketika ini sudah mulai tanam, ini akan menjadi percontohan, atau juga kita sering intent turun ke lahan agar sering ketemu dengan petani sekitar dengan memberikan contoh merawat tanaman yang baik dan benar. Kasihan sekali ya para sobat tani, ketika kita melihat tanaman kita seumpamanya seperti ini, sudah berapa nominal yang kita keluarkan, kerugian kita berapa, apalagi ditambah kondisi perekonomian pada saat ini yang belum stabil. Tentunya kita harus lebih optimal dalam beraktivitas di dunia tani. Oke, ini akan proyeksi kita ya para sobat tani. Tanam jagung yang sudah mulai panen, di sebelahnya itu dari hamparan yang kosong itu akan kita tanami padi. Bagaimana cara merawat,
kita akan memberikan contoh langsung sehingga nantinya bisa ditiru dan bisa dikembangkan oleh petani sekitar. Benih yang kita semai sudah mulai tumbuh ya sobat tani. Insya Allah ini akan segera kita mempersiapkan olah tanam atau bajak sawah. Ya, perlu kembali diketahui kami hadir dari pemuda yang berniat baik untuk mengelola lahan pertanian sekaligus kita berbisnis dunia pertanian. Namun yang lebih penting kita bagaimana memberikan contoh pemberdayaan atau perawatan kepada para petani di sekitar kita. Seperti itu ya, bisa kita lihat ya kawan-kawan sobat tani. Ini adalah petani yang kita bidik ya, dari pemuda tani di desa kita. Ini ya, pemuda tani. Kembali kepada lahan yang sangat disayangkan. Ini kemungkinan besar kalau analisis kami adalah air ya, yang terlalu terfrosir masuk ke areal sehingga hewan-hewan yang mungkin bisa merusak tanaman bisa masuk, seperti bekicot atau hewan-hewan lainnya. Yang jelas kalau seperti ini pasti sudah ada ulah tanah. Ini genangan air. Ketika genangan air sudah seperti ini lalu ditambah dengan kandungan pupuk yang nitrogennya tinggi, maka akan menyebabkan tanaman pasti tidak akan produktif di masa vegetatifnya. Seharusnya para sobat tani di areal pinggir sini kita harus mengorbankan sekitar 60 cm, dan juga di sebelah samping sini kita juga seharusnya mengorbankan sekitar 60 cm untuk arus irigasi atau aliran air yang muncul ketika hujan datang atau air datang dari hulu. Kalau seperti ini, maka tentunya karena memang jalur ini adalah jalur irigasi lalu masuk tanpa ada penyaringan atau arus pengaplingan, tentunya akan langsung masuk 100% ke lahan padi ini. Untuk itu kita akan memberikan contoh bagaimana nantinya setiap sisi lahan padi kita seharusnya sudah memberikan tempat air mengalir minimal lebar 60 cm dengan kedalaman mungkin 60 ya, 50-60 sudah bisa diperkirakan cukup. Tentunya di wilayah arus pojok sana harus ada jalur yang air bisa langsung keluar biar tidak ngendap atau masuk ke lahan sawah kita ini. Ya mungkin itu ya sobat tani yang bisa saya informasikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.